Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Gita Pareira, NPM A1J022023, kelas 2A, Prodi Pendidikan Nonformal, mata kuliah Pengelolaan Pendidikan, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baik, di video kali ini aku akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Manajemen pendidik. 1. Pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola dan mengorganisasikan, mengomunikasikan sumber daya pendidikan agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. 2. Tugas, kewajiban, dan hak pendidik. A. Tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. B. Kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain: 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. C. Hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu yang pertama, menghasilkan dan jaminan kesehatan sosial yang pantas dan memadai. Yang kedua, menghargai sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Yang ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, yaitu perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Yang kelima, yaitu kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 3. Peran pendidik. Peran guru dalam nuansa pendidikan yang ideal yaitu guru sebagai pendidik, guru sebagai pengajar, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pelatih, guru sebagai penasihat, guru sebagai model dan teladan, dan guru sebagai korektor. Selanjutnya yaitu guru sebagai organisator, guru sebagai fasilitator, guru sebagai mediator, guru sebagai motivator, guru sebagai pengelola kelas, dan guru sebagai evaluator. 4. Penguasaan kompetensi pendidik. Supardi mengemukakan kompetensi pendidik yaitu yang pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. 5. Rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Yang pertama, kriteria dasar seleksi, yaitu rasional, ilmiah, objektif, berpedoman pada laporan analisis, dan rencana perekrutan pegawai. Yang kedua, yaitu cara dan metode seleksi. Seleksi, persyaratan administrasi, pengetahuan umum, psikologi, dan wawancara referensi. Dan yang ketiga yaitu tujuan rekrutmen dan seleksi guru untuk menetapkan kebutuhan rekrutmen organisasi masa sekarang dan masa yang akan datang, hubungannya dengan perencanaan SDM dan job analisis. B. Manajemen peserta didik. 1. Pengertian manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah. 2. Langkah-langkah perencanaan peserta didik, yaitu forecasting, objective, programming, schedule, release, prosedur, dan budgeting.
3. Kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakan operasional penerima peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal di kelas, dan lain sebagainya. 4. Sistem penerimaan peserta didik baru, yaitu yang pertama sistem promosi. Penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi, mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Dan yang kedua, sistem seleksi. Sistem ini dapat digolongkan menjadi 3 macam, yaitu seleksi berdasarkan daftar nilai, berdasarkan penelusuran bakat minat, dan yang seleksi berdasarkan tes masuk. 5. Kriteria penerimaan peserta didik baru. A. Kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. 6. Rekrutmen peserta didik. A. Pembentukan panitia penerimaan. B. Rapat penerimaan peserta didik baru. C. Pembuatan pemasangan pengumuman. D. Pendaftaran peserta didik baru. E. Seleksi peserta didik baru. F. Rapat penentuan peserta didik yang diterima. G. Pengumuman peserta didik yang diterima. H. Pendaftaran ulang peserta didik yang baru diterima. 7. Orientasi peserta didik. Orientasi merupakan perkenalan situasi dan kondisi sekolah yang diberikan kepada peserta didik. Situasi dan kondisi tersebut meliputi lingkungan fisik dan lingkungan sosial sekolah. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan materi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.